Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-74 Bayangkara di Istana Negara. Acara dilakukan secara virtual di tengah pandemi COVID-19. Upacara Hari Bayangkara digelar di Istana Negara, Jakarta pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peringatan HUT Bayangkara tahun ini, Polri mengusung tema Kamtipmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif. Tampak hadir dalam upacara Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, untuk mengetahui seperti apa upacara HUT ke-74 Bayangkara di Istana Negara, kita langsung bergabung dengan rekan Friendly Sagala dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari Istana Negara, Jakarta. Ya, Friendly, bisa Anda jelaskan seperti apa jalannya upacara virtual HUT ke-74 Bayangkara di Istana Negara saat ini? Ya, berbeda dengan tahun lalu di mana peringatan Hari Bayangkara ke-73 digelar di Istana, di Monas maksud kami, dan dimeriahkan dengan kekuatan dari Polri. Maka berbeda dengan peringatan Hari Bayangkara ke-74 tahun ini, di mana digelar secara terbatas di Istana Negara Jakarta akibat adanya pandemi COVID-19. Hanya ada beberapa tokoh yang hadir tadi, diantaranya adalah Kapolri Jenderal Idam Aziz, Marsikal Hadi Cahyanto, dan juga ada Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun meski digelar secara terbatas, para anggota kepolisian di seluruh daerah ini tetap bisa menyaksikan. Tadi upacara peringatan Hari Bayangkara ke-74 tetap bisa diikuti oleh 34 Kapolda dan juga lebih dari 400 Polres dari Sabang sampai Merauke. Dan dalam peringatan Bayangkara ke-74 tadi sekaligus juga dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nanaria kepada beberapa personil yang berjasa dalam menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam negeri. Dalam sambutannya juga tadi Presiden menyebutkan bahwa meski saat ini kepolisian disibukkan dengan penanganan COVID-19, namun kepolisian tidak boleh lupa dengan agenda strategis dari Polri itu sendiri, yaitu berfokus untuk mereformasi diri secara total dan memperbaiki kinerja lebih profesional dalam meningkatkan pelayanan dan juga melakukan tindakan tegas, humanis dan juga persuasif dalam penegakan hukum. Presiden mengatakan bahwa ke depannya Polri ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan juga lebih kompleks lagi, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara hingga kejahatan terhadap kekayaan negara. Untuk itu Presiden berpesan agar Polri ini bisa menjaga fokus dan tetap melaksanakan tugas sesuai yang diembannya. Rolando. Ya, baik, Friendly. Kita ketahui hari-hari ini Presiden Jokowi kerap mengevaluasi kinerja dari para pejabat pemerintah di jajarannya. Nah, kesempatan tadi seperti apa tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja Polri di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, Presiden Joko Widodo tadi menilai bahwa kinerja kepolisian dalam menangani COVID-19 ini sangat baik. Presiden mengatakan bahwa Polri sangat berperan dalam mengajak masyarakat untuk menaati disiplin, mematuhi protokol kesehatan, dan juga mendistribusikan bantuan sosial serta menjaga keamanan dan juga ketertiban sosial. Bahkan usai upacara tadi Presiden menyempatkan diri untuk menyapa beberapa Polda dan juga Polres yang ada di Sabang sampai Merauke, dan tadi Presiden menanyakan bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi COVID-19 dan juga menanyakan berapa angka kasus positif yang saat ini terjadi dan bagaimana upaya dan langkah mereka menekan angka ini agar tidak kembali menyebar. Presiden juga tadi menanyakan bagaimana kesiapan dari beberapa Polres dan juga Polda yang ada di Indonesia ini untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, karena kita ingat saat ini sudah memasuki bulan Juli, artinya beberapa daerah ini sudah memasuki musim kemarau yang berpotensi tentunya adanya kebakaran hutan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan dalam perbincangan tadi juga Presiden meminta agar kepolisian dapat menjalin kerjasama, sinkronisasi dan juga koordinasi dengan instansi lain, diantaranya adalah Kejaksaan dan juga KPK, untuk melakukan pengawasan yang efektif dan juga efisien terhadap penggunaan anggaran COVID-19 senilai 649,2 triliun rupiah. Dan Presiden meminta agar jangan sampai ada pihak-pihak
yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penggelapan ataupun juga korupsi terhadap anggaran tersebut karena semuanya dalam keadaan kritis dan juga membutuhkan banyak anggaran begitu. Dan tadi Presiden meminta bila ada yang melakukan korupsi, maka Presiden meminta agar kepolisian segera menggigit dan juga menindak tegas mereka. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi COVID-19, tapi berbagai agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern, ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks. Mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan berimplikasi kontingensi, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Potensi ancaman stabilitas keamanan dalam negeri juga perlu terus diwaspadai, terutama menjelang pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun 2020 di bulan Desember. Selain tugas yang sama pernah dilakukan di pilkada serentak 2017 dan 2019, kali ini juga harus menjaga protokol kesehatan. Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Demikian Rolando yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Friendly atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan rekan Friendly Sagala dan juru kamera Satria Eko Atmojo langsung dari Istana Negara Jakarta.